شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات على آله وصحبه عن أنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآله. دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل الهل والعقد. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir para ulama, para kiai, pengurus Nahdlatul Ulama ranting Desa Gampeng dan juga pengurus Masjid Fathur Rahman dan seluruh para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaulah hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaulah panjenengan kang hadir di siang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehatul afiah, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kaulah panjenengan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari ini kita dipertemukan kembali Bapak Ibu dalam keadaan kaulah panjenengan sedaya sehatul afiat dalam rutinan kita setiap hari Sabtu pagi. Yang ini sudah berjalan pinten tahun ya? 2 tahun ya, Masya Allah, tidak terasa ya. Kumpul kalian jenengan sampun 2 tahun ya. Alhamdulillah, dan ini pembukaan setelah kita libur panjang ya. Kata sekolah mawon libur ya. Kemarin sempat mau ke Ngeluyu ya, pas malam ada acara salawatan terus ya. Masya Allah, kalian Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngeluyu, tapi pas barengan kalian jadwal rutinan. Lek rutinan itu ditinggal eman-eman, makanya mutung kabeh jamaah ini. Nah, malam Senin pun gak ada rutinan, datang Mabes Asyifa sehingga boten saged mriki dan digantikan oleh Habib Muhammad. Masya Allah, semoga Allah paring barokah
datang kaula panjenengan untuk Desa Gamping terkhusus dan Kecamatan Meluyu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita baca satu hadis para hadirin dari kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi. Hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah yang nama asalnya atau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang telah aku larang untuk kalian lakukan, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah mastata'tum sebisa kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kasratu masailihim, karena banyaknya mereka bertanya-tanya tentang perintah yang datangnya dari Allah dan dari nabinya, dari rasulnya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berbedanya mereka dengan perintah yang Allah kirimkan melewati nabi-nabinya. Nah, dalam hadis niki para hadirin, Nabi mengingatkan kaula panjenengan, lek sing namine perintahne Gusti Allah, kalian perintahne Kanjeng Nabi, wis ora usah takon ki nyapa kok ngene, nyapa kok ngono. Langsung kita lakukan. Ini kalau perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Ayatipun datang Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dari ayat niki para hadirin, Allah perintahkan kaula panjenengan untuk taat kepadanya. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atiullah. Kemudian Allah juga merintahkan kaula panjenengan menggunakan kalimat yang sama atau kata yang sama, atiu, untuk mentaati perintah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul. Kemudian Allah juga perintahkan kaula panjenengan untuk mentaati perintah daripada pemimpin kaula panjenengan. Tapi di saat Allah perintahkan kaula panjenengan untuk mentaati perintah pemimpin, Allah tidak menggunakan lafaz atiu. Allah hanya batasi atiu niku untuk perintahnya sendiri, yaitu perintah Allah, dan hanya untuk perintahnya Nabi. Tapi untuk pemimpin Allah tidak gunakan lafaz atiu. Niki para ulama ahli tafsir menjabarkan tentang kenapa di saat Allah katakan atiullah, Allah pakai kata atiu. Atiu niku artinya taatilah. Di saat Allah memerintahkan kaula panjenengan mentaati Nabi, Allah juga menggunakan kata atiu yang artinya taatilah Rasul. Tapi di saat Allah perintahkan kaula panjenengan untuk mentaati pemimpin, Allah tidak gunakan kata atiu. Kenapa? Karena kalau sudah perintah niku para hadirin datangnya dari Allah dan dari Rasul, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Berbeda kalau yang datangnya dari selain Allah dan dari selain Rasul, dari manusia biasa, termasuk pemimpin kaula panjenengan ini manusia biasa yang tidak luput dari dosa, tidak luput dari salah. Sehingga kalau pemimpin yang memberikan perintah, kita lihat perintahnya niku melanggar aturan syariat napa mboten. Lek perintahnya melanggar aturan syariat, maka kita tidak boleh untuk mentaati perintah tersebut. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, la ta'ata li makhlukin li ma'siyati rabbih. Dirasa Nabi dalam hadis lain, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Tuhannya, tidak ada. Allah perintahkan kaula panjenengan untuk taat sama orang tua. Taatnya seorang anak kepada orang tua itu adalah bentuk berbaktinya dia kepada orang tuanya. Tapi orang tua kaula panjenengan nyuruh kaula panjenengan maksiat, dia tetap wajib kita tolak. Misalnya bapak dawuh dateng kaula panjenengan, nak berase awake dhewe pun telas nak nyolongo ning warung. Nyolongan ning warung. Oh ini karena perintah bapak jenengan nyolong tenanan, tidak boleh itu. Haram hukumnya. Kalau bapak nyuruh, nak
beras di rumah habis nak, kamu kira-kira punya uang simpanan boten? Oh ngoten Pak, pinten 50.000 nggih pun jenengan tumbasnya beras riyen nggih nak make Bapak ganti. Ya, kita taati perintahnya. Kenapa? Untuk manfaat. Makan juga untuk kita yang makan. Kita diperintahkan untuk mentaati. Tapi kalau digunakan perintah tersebut untuk maksiat, maka itu dilarang untuk kita taati. Lah, tidak ada perintah yang datangnya dari Allah dan perintah yang datangnya dari Nabi yang kita diperintahkan untuk maksiat itu tidak ada. Nah, paham juga Bapak Ibu nggih? Nah, jadi kalau sudah perintah niku datangnya dari Allah dan Rasul, wajib kalau panjenengan mentaatinya. Kemudian Nabi dawuh, wa idza amartukum, kalau kamu aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka fa'tu minhu mastata'tum, jalani sebisa kalian. Tapi Nabi memberikan keringanan, jalani sebisa kalian. Niki di luar daripada perintah wajib nggih. Perintah wajib nggih harus mau tidak mau kita kerjakan. Tapi kalau perintah sunnah, jalani semampu kita. Oh, salat duha. Salat duha niku sebagian ulama mengatakan paling banyaknya 8 rakaat. Wonten ingkang berpendapat paling banyaknya 12 rakaat. Oleh awake dhewe jalani salat duha 12 rakaat kok abot. Nggih sak bisanya, terus Nabi. Sak mampune kula panjenengan. Oh, mampune 2 rakaat nggih pun 2 rakaat jenengan kerjakan istiqomah. Oh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kula panjenengan untuk bersedekah di saat kita mampu atau di saat kita tidak mampu. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk orang mampu saja. Bahkan paling besarnya pahala sedekah niku di saat kula panjenengan dalam keadaan sulit. Itu paling besar pahala sedekahnya. Kenapa? Karena hati niki berontak. Nggih. Lek kalau panjenengan gak ada harta 10M, sedekah atau infak untuk masjid Fathur Rahman 1M gampang. Kira ngoten. Sisane sing akeh kan ngoten. Tapi lek kalau panjenengan gak ada harta namung 10.000. Salat Jumat ning Masjid Fathur Rahman kota infak lewat. Nah, nggih. Niku kan hati berontak niku nggih. Berontak infak boten nggih sampai ngitungi kancinge infak boten ngoten nggih. Berontak. Kenapa? Uangnya cuma 10. Uangnya cuma 10.000. Lah kok jenengan ternyata masih bisa memaksakan dan melawan hawa nafsu sehingga kalah dan jenengan tetap sedekah, maka pahalanya jenengan dapatkan besar sekali mengalahkan pahala orang yang sedekah dan infak 1M, 1 miliar. Kenapa? Karena kalau yang 1 miliar sisanya banyak, dia tidak perlu ngelawan. Seakeh sisanya tinggo apa ini mek namung napa niku nguntung-nguntungi bank mawon kan ngoten nggih. Semending diinfakne 1M, sisanya 9M. Oh, masih banyak. Tapi kalau 10.000 kita infakkan 5.000 nyawa sisa setengah, sisa 5.000 zaman sakniki oleh apa ya? Oleh sego pecel nggih. Tapi ora mboten angsal ngombene niku nggih. Namung segone tok kali bumbu pecel lan sayure ya. Tapi niki otomatis kan melawan nggih. Hawa nafsu niku melawan, aja infak, aja sedekah, duit mungko entek, kan gitu. Jadi di saat kita tetap memaksakan untuk sedekah, maka di saat itu pula pahala kita pun besar. Jadi Nabi perintahkan kalau panjenengan sedekah, sedekah. Nabi perintahkan kita untuk salat malam, di panjenengan salat malam. Mboten harus mirip kados Nabi Muhammad. Oh, Nabi lek salat malam niku para hadirin sampai kakinya bengkak le awake dhewe ora bakal iso niku nggih. Susah nggih. Kecuali bal-balan nggih keseliyo ngoten tahajud sikile bengkak wajar nggih. Tapi lek kados Nabi salat dari awal sampai akhir ya, itu berjam-jam sehingga menjadikan kakinya bengkak. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita niru Nabi susah. Nah, sehingga kita salat nggih sing penting istiqomah. Bangun jam 3 atau jam 2, sholat 2 rakaat dulu karena kita masih pemula gitu. Ibarat lari sekolah niku tasik TK gitu. Jangan sekali mulai tahajud nggak pernah tahajud, bar ngaji ning Masjid Fathur Rahman wis niat kuat pokoknya nanti malam mangke dalu kalau wajib tahajud. Akhirnya subhanallah jam 2 sampun bangun dari tidurnya. Karena semangatnya sholat tahajud di hari pertama 100 rakaat. Jadi jenengan titeni, baru pertama mulai kok jenengan sholat tahajud 100 rakaat, paling umure 2 dina 3 dina, ngene kan? Bareng ngoten buyar. Kenapa? Karena jiwa
dan tubuh kita belum siap untuk melakukannya. Makanya kita disunahkan untuk melakukan sholat, banyak melakukan sholat. Itu kenapa sih? Kalau nyambut Ramadan kersane mboten kaget kalian sholat tarawih. Kan kebanyakan kenapa kita tidak bisa istiqomah sholat tarawih, namun semangat nih awal-awal tok, nggih. Tapi niki sing kula critane teng Tulungagung mriku, nggih. Lek teng Gapeng semangat sampai akhir, nggih. Amin insyaallah, nggih. Kita semangatnya hanya seminggu pertama Ramadan, seminggu kedua, seminggu ketiga nggih pun mulai turun nggih kang nganjuk nggih. Mboten teng alun-alun salat mboten nggih. Tapi mampir ning toko baju nggih, enek sing ning toko kue persiapan nyambut hari raya. Ditinggal itu hari akhir-akhir Ramadan, padahal harusnya yang lebih semangat di akhir harusnya. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu kebanyakan datangnya di akhir. Tapi sebaliknya yang terjadi di kehidupan kita ketika Ramadan, di akhir malah kita malas tarawih. Kenapa kita malas? Kenapa tidak bisa istiqamah tarawihnya? Karena kaget, tidak pernah sholat 23 rakaat. Niku sih untung loh para hadirin nggih. Ulama-ulama kita ini masih napa nggih gadah kasihan nggih sama kula panjenengan. Sehingga tarawih kaula panjenengan iki yang diajarkan dan dijadikan kebiasaan oleh para ulama-ulama kita 23 rakaat. Ngambil witir namung 3. Lah witir niku paling banyak berapa rakaat? 11. Berarti 20 rakaat tarawih, 11 witir. Kedai ngoten lek sempurna, nggih, lek sempurna. Tapi Ramadan tahun yang akan datang witir ning Masjidil Rahman digantos sing aslinya 3 dados 11. Kira-kira tambah rame napa tambah sepi kira-kira? Mek kari imam karo sing muadzin nggih. Lintune buyar salat piyambak-piyambak. Kenapa? Ya karena kita tidak terbiasa salat yang banyak. Nah, sehingga kata Nabi, apa yang aku perintahkan untuk untuk umat ini, untuk kalian ini, kata Nabi, fa'tu bihi, lakukan mastata'tum semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sungguhnya orang-orang terdahulu niku Allah benci dan Allah murka kepada mereka. Sebab napa? Sebab banyaknya pertanyaan mereka. Lek disuruh niku kakean, kalau kita sedang Surabaya kakean takon. Misalnya nabi-nabinya mengatakan besok kita kumpul menjalankan salat 4 rakaat. Nyapa kok salat 4 rakaat? Nah, pakai tanya kenapa gitu. Padahal ini perintah nabinya. Kalau sudah perintah nabi tidak usah tanya kenapa. Kalau sudah perintahnya Allah tidak usah tanya kenapa. Allah perintahkan kalau panjenengan mengeluarkan zakat, tidak perlu kita tanya kenapa kok harus zakat. Tidak perlu. Kenapa? Ini perintah. Orang ingkang taat dan cinta beriman kalian Gusti Allah niku lek diperintahkan ndak perlu tanya. Tapi misal niki, misal ibu-ibu diminta sama suaminya, Bu, jenengan damelaken kula teh. Jenengan damelaken kula teh, biasanya kan langsung sregep nggih. Ndak pakai tanya, nyapa kok teh wong biasane kopi. Nah, tidak pakai, kenapa? Karena yang minta orang yang kita cintai. Tapi coba kalau yang minta tetangga, siram banyu panas, gitu. Enak yang jauh teh neng omahku, gitu. Yang gaya dewi kan ngoten. Ini kalau tetangga. Tapi kalau suami, wah kita layani. Gitu. Kalau istri yang minta kita langsung, Pak kalau kok pengen tumbas daster, gopo tumbas daster. Nah, lek enten sing ngoten berarti tidak cinta suami ini, gitu. Jenengan titeni, lek jenengan nyuwun napa-napa kok suami ini tanglet geopo berarti cintanya setengah-setengah nih, oke? Nah, ini para hadirin, kalau sudah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu kita tanya. Nah, orang-orang dulu ngoten, orang-orang dulu itu kalau diperintahkan sama nabinya mereka selalu tanya. Misal, Bani Israel kan pernah satu hari disuruh nyembelih sapi. Sama Nabi disuruh nyembelih sapi. Zaman dulu Nabi-Nabi terdahulu disuruh nyembelih sapi. Waktu itu kalian Nabi Musa ini disuruh nyembelih sapi. Lihat sapi ini sapi apa? Nah, harusnya kan di sapi, pokok sapi. Mau sapi napa sing warna ireng putih, sapi coklat itu terserah, pokoknya sapi. Tapi karena tanya dipersulit sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sapi ingkang warnanipun
safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Sapi sing warnanya niku kuning keemas-emasan. Sing lek didelok niku ngenakno ati. Cobi. Enek sapi didelok ngenakno ati. Bingung akhirnya. Sik tanglet malih niku sapi sing namung dirawat napa sing nganggo bajak sawah. Akhirnya dipersulit lagi sama Allah karena banyak tanya. Sapi sing mung dirawat tok. Mboten ginggih apa-apa. Coba enten tiyang luyu namung ngrawat sapi tok ora ginggih apa-apa nggih. Kayak ngrawat kucing mboten dilus-lus, mboten enten. Pasti lek mboten didamel bajak sawah nggih. Nggih ngoten biasane didamel sadian lek pas apa Idul Adha kan ngoten nggih. Niki karena dia banyak tanya dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau panjenengan kalau sudah datangnya perintah niku dari Allah, datangnya dari Nabi, jangan banyak tanya, wis lakukan saja. Nyapa kok awake dhewe kedah salat tiap hari, wis lakukan saja. Tidak ada satupun perintah yang datangnya dari Allah dan Rasul kepada kaula panjenengan kecuali manfaatnya kembalinya kepada kaula panjenengan. Allah suruh kita salat. Napa manfaatnya salat? Nggih supaya tubuh kaula panjenengan iki sehat. Tapi iki lek bidan-bidan zaman dulu nggih. Lek dokter zaman sakniki kan titik-titik operasi kan ngoten nggih. Lek bidan zaman riyen niku sing salehah, lek enten pasien ibu-ibu yang hamil nggih. Kemudian diperiksa dengan sentuhan tangannya. Zaman riyen mboten enten USG, mboten enten nggih. Diperiksa dengan tangannya, lho kok ternyata bisa merasakan iki bayine nyungsang nggih. Biasanya kan ngoten nggih, bayine nyungsang. Biasanya bidan-bidan yang solehah zaman dulu pasti menyarankan apa ibu banyak sujud nggih. Kersane bayine kembali ke posisi semula. Berarti sujud niku enten manfaatnya. Kemudian apa? Rukuk. Kalau kita posisi rukuknya tepat, seperti rukuknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka otot-otot kita di belakang ini, di punggung ini semuanya akan tertata rapi para hadirin. Makanya kadang kula ini enggak ada penyakit, sering kecetit, saraf kejepit di pinggang, mulai teng pondok riyen karena jatuh. Saya di pondok pernah jatuh, kemudian tulang pinggang saya itu bergeser. Nah, sehingga dampaknya dari itu saya kalau sekarang ngangkat berat atau kecapean biasanya sering kecetit. Itu kalau kecetitnya masih awal-awal, masih ringan, niku saya ngatasinya caranya diantaranya dengan rukuk. Rukuk tapi yang berusaha untuk supaya lurus, supaya otot yang tadinya masuk terjepit di tulang niku saged medal, keluar dari jepitannya. Dari situ, ternyata hikmahnya rukuk pun bikin kaula panjenengan sehat. Puasa nggih ngoten. Kenapa kita harus puasa Ramadan? Karena puasa niku membawa kesehatan untuk kaula panjenengan. Makanya coba lek kaula panjenengan periksa darah total, nggih. Periksa darah untuk kolesterol, kemudian asam urat, malih gula darah. Itu biasanya kita disuruh puasa sama dokter, nggih. Disuruh puasa. Pun jenengan lek badhe periksa gula darah, diabetes, kalian kolesterol, jenengan mulai sekarang dihitung jam 8 misalnya atau jam 1 siang puasa sampai nanti malam atau besok pagi. Kenapa? Karena di saat kaula panjenengan puasa tubuh kita niku netral, normal. Sehingga Nabi dawuh sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi semua perintah Nabi, semua perintah Allah niki para hadirin nonton manfaatipun. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Nabi suruh kita untuk berbekam, nonton manfaatnya. Saya pernah satu hari nyesek Bapak Ibu, nafas itu sesak. Jalan itu, misal jalan dari sini ke bawah situ, itu sudah susah cari nafas, itu susah sekali. Padahal saya tidak punya riwayat penyakit sesak. Akhirnya apa? Jalankan perintahnya Nabi, bekam. Saya minta untuk bekam persis di tengah-tengah, di punggung saya bagian tengah, saya suruh bekam. Begitu dibekam langsung hilang sesaknya, langsung saat itu juga langsung hilang sesaknya. Nah ini bukti kalau caranya Nabi niku ampuh. Nabi dawuh ada obat yang paling manjur
Dan kalau sudah Nabi yang ngomong, tidak mungkin salah obatnya. Napa terasa kanjeng Nabi Muhammad? Nabi katakan, habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Dalam riwayat lain, jintan hitam itu obat dari segala penyakit kecuali satu, mati. Lintune mati, insya Allah bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. Dan saya dulu sempat napa niku di Tulungagung itu sempat ada berita yang mengutip daripada pendapat saya. Kebetulan tahun 2020 ya. Covid tahun pinten? 2020 ya. 2020. Saya bulan Maret tahun 2020, Februari tahun 2020 sampai Maret saya diizinkan oleh Gusti Allah untuk umrah. Dan waktu itu pesawat kula pesawat terakhir. Pesawat Indonesia yang mendarat di Arab Saudi terakhir. Jamaah umrah terakhir saat itu. Setelah itu tutup di masa Covid. Kenapa? Karena perjalanan kita ke Jeddah dari Indonesia, dari Surabaya kita naik pesawat ke Jeddah, itu ada kabar Indonesia sudah kemasukan Covid. Sehingga pemerintah Saudi ketakutan, mereka menyetop pemberangkatan jamaah umrah dari Indonesia, sehingga banyak yang sudah sampai di Bandara Juanda Surabaya dipulangkan. Bahkan ada di saat itu yang sudah sampai ya sudah di pesawat perjalanan mau ke Jeddah, pesawat setelah saya suruh putar pesawatnya. Tidak boleh mendarat ke Arab Saudi karena di Indonesia sudah kemasukan Covid. Sehingga waktu itu kalau dengan rombongan 44 orang ya, saat itu jamaah umrah terakhir di awal-awal masa Covid. Pulang ke Tulungagung, semua 40 orang ini, 42 orang, semuanya sakit. Yang tidak sakit cuma saya sama istri. Nah, karena lagi rame-ramenya Covid, akhirnya di Tulungagung mereka semuanya para kesehatan ini, dinas kesehatan ini pada menyangka kalau kita ini semuanya kena penyakit Covid. Sehingga kalau jenengan lihat di berita Tulungagung, pasien pertama Covid di Tulungagung itu jamaah umroh saya. Karena apa? Orang pulang umroh itu pasti sakit biasanya. Karena kalau dia tidak punya tubuh yang kuat, imunnya kuat, dia pasti kecapean dan lelah. Minimal biasanya orang pulang haji umroh niku batuk biasanya. Nggih. Batuk panjang biasanya. Ustaz Nur Hamdi napa batuk kemarin? Batuk nggih. Nggih. Dan alhamdulillah kaula niki batuk nggih mboten. Istri juga seperti itu. Kenapa? Karena tiap hari saya konsumsi habatus sauda. Tiap hari saya konsumsi habatus sauda. Tiap malam saya habis ngaji gini nggih, nanti nyambung lagi malam, kemudian pulang ke rumah sebelum tidur saya makan habatus sauda. Itu sudah saya lakukan mulai saya di pondok pesantren. Mulai saya di pondok pesantren karena saya suka sakit-sakitan di pondok pesantren. Di pondok sering sholat subuh pingsan gitu. Pernah saya ini sholat subuh pingsan, berangkat ke masjid mau sholat subuh niku pun geliyang lah kok tepak imame sing dawa macane. Nah, nggih wis ndak karuan akhirnya pingsan diangkat ke kamar sehat. Sering sakit pokoknya di pondok niku. Akhirnya abah bilang sudah konsumsi jintan hitam atau habatus sauda. Dan habatus sauda niku pahit para hadirin. Jadi zaman dulu saya waktu di pondok mengkonsumsi habatus sauda itu langsung pakai sendok, bubuknya itu langsung dimasukkan ke mulut. Jadi pahit luar biasa. Tapi untuk mencari sehat dengan caranya Rasulullah, ya mau tidak mau kita paksakan. Kalau sekarang enak, habatus sauda sekarang tidak kerasa, sudah dikapsuli, ya. Sudah dikapsuli, jenengan masukkan ke mulut, minumnya 5 menit lagi, mboten kerasa napa-napa. Ya. Tapi kalau zaman dulu, wah ketir, pahitnya luar biasa. Nah, sekarang para hadirin dari situ. Jamaah itu teman-teman udah tanya, Habib kok tidak seperti yang lainnya? Yang lainnya pada ngedrop, ada yang sakit sampai sebulan. Apa rahasianya? Saya bilang habatus sauda. Akhirnya teman-teman yang sakit-sakit itu mengkonsumsi habatus sauda. Alhamdulillah Allah kasih sembuh dalam jangka waktu yang beberapa hari setelah mengkonsumsi. Jadi rutin konsumsi seminggu, 2 minggu, sebulan, nanti kita akan rasakan perbedaannya dalam tubuh kaula panjenengan. Akhirnya dikonsumsi para hadirin. Setelah itu akhirnya berita niku sampai ke media sosial. Sarannya Habib Hasan supaya imun tubuh
tetap terjaga konsumsi habatus sauda atas perintah Nabi Muhammad SAW. Pas akhirnya sampai saat ini setiap hari Jumat niku wonten tiyang kirim habatus sauda teng griya. Gara-gara rame saya bahas habatus sauda, itu jamaah-jamaah berarti Habib senang betul senang konsumsi habatus sauda ini setiap hari Jumat wonten habatus sauda dicenteli ning pintu griya niku. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah beli habatus sauda. Selalu dapat gratis ya, tiba-tiba ada di pintu ngoten nggih. Nah, itu saking napa niku, saking besarnya perintah manfaat dari perintah Nabi, para hadirin pun jenengan lakukan. Nah, kalau jenengan mau sehat konsumsi habatus sauda. Beli habatus sauda. Kalau mau beli yang jadi mungkin mahal, jenengan beli yang bubuk. Beli lewat online, kapsul-kapsulnya kalau memang takut pahit. Kalau misalnya takut pahit, kalau konsumsi bubuk bisa jenengan campur dengan madu, karena madu juga obat yang Allah hadirkan dalam Al-Qur'an. Fihi sifa linnas. Dalam madu itu ada obat kesembuhan bagi manusia. Juga bisa kita gabungkan, makan habatus sauda digabung dengan madu. Niku Allah jadikan kalau panjenengan sehat. Yang saya rasakan di saat saya lelah, para hadirin, capek, luar biasa capeknya. Kemudian saya minum habatus sauda, bangun. Walaupun tidur tuh hanya 2 jam, bangun tuh tetap terasa bugar. Sakit sholat dengan nyaman dan normal seperti biasanya kalau orang yang tidak capek. Nah, jadi ini satu perintah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun perintah keduanya yang tidak bermanfaat untuk kaula panjenengan. Sehingga kalau datangnya perintah dari Allah, monggo pun langsung jenengan taati, tidak perlu banyak tanya. Tidak perlu harus mencari tahu kenapa seperti ini, kenapa kok harus seperti itu. Kadang ada orang tanya, kemarin juga ada yang tanya ke saya, Habib, kenapa orang itu kalau habis sholat kok harus wiritan? Nah, biasanya nek takon ngeten iki biasanya ndak demen wiritan bar sholat biasanya. Sing tipe-tipe bar salam langsung cabut biasanya nggih. Iki nyapa kok wong bar sholat selalu disuruh wiritan. Nah, saya jawabnya singkat saja. Saya mengutip kalamnya Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segar. Beliau katakan dalam makalahnya, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Sinten tiang-tiang niku sing boten gadah wiritan, ndak punya wiritan, ndak pernah zikiran, maka orang tersebut sama seperti monyet. Wis ngoten mawon. Kenapa? Aja pi monyet itu. Kerjane kan loncat sana, loncat sini, nggih. Gantungan teng mriko, gantungan teng mriki. Mangke lek nganggur nggih petan-petan kancane, nggih. Lek jenengan boten pertasos nggih jenengan cobi tingali teng masjid teng jembatan Ngujang Tulung Agung. Nah, kathah monyet nggih. Cobi pasti ndak petan-petan nggih pencolot mriki nggih. Nah, maka kita harus berbeda dengan binatang ya. Bedanya apa? Kita dikasih akal, gunakan akal untuk berzikir kepada Allah. Kata Nabi dalam hadisnya, masy anja min adabillahi min dzikrillahi azza wajal. Tidak ada sesuatu yang lebih ampuh untuk menyelamatkan kaula panjenengan dari siksanya Allah, dari siksa kubur atau siksa neraka, melebihi daripada ampuhnya berzikir. Nah, sehingga kaula panjenengan diajak kalian para ulama wonten namine shalawatan. Nggih shalawatan nggih zikiran. Shalawat niku nggih salah satu zikir. Karena intinya zikir niku artinya mengingat Allah, beribadah niku maknanya zikir. Sehingga salat pun juga dianggap zikir. Karena di waktu salat kita selain membaca Al-Qur'an, membaca zikir, kita pun juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Diajak istighosaan. Mangke wonten malam Jumat diajak yasinan tahlilan. Niku intinya semuanya agar kita berbeda dengan binatang dan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mudahkan kalau panjenengan sedaya untuk bisa mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya. Ya amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan kita jawab. Sebelumnya kalau bagi-bagi hadiah nih. Nggih. Bagi-bagi hadiah. Sing saged. Ini pertanyaan sing gampang-gampang. Ini lari-lari hadir ini tiang pundi ini. Ngeluyu napa? Ngeluyu juga. Oh Masya Allah. Nah ini pertanyaannya khusus warga Ngeluyu. Nah sing usah-usah ora usah ditakoni paham kabeh. Warga Ngeluyu. Sebentar lagi ini yang bapak-bapak riyen, nggih. Bapak-bapak riyen.
Sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Nggih. Lek diraset yang Jawi niku nama bulan besar. Nggih. Di bulan besar itu ada ngacuk riyen nggih Pak nggih. Maka hadiahnya 50.000 lek bener. Di bulan besar itu ada sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk kita lakukan, yaitu sunnah menjalankan puasa. Puasa napa namine? Lek bulan Dzulhijjah enten satu hari kita disunahkan puasa. Iki puasa sampun. Yang bapak-bapak niku jenengan bapak-bapak napa ibu-ibu? Puasa Arafah satu saja. Puasa Arafah yaitu sebelum hari raya Idul Adha. Ya Masya Allah. Jenengan yang pundi? Mana? Kuncu. Oh, Masya Allah. Napa? Oh, Masya Allah. Yang ibu-ibu. Di bulan Dzulhijjah ada selain hari raya, di bulan Dzulhijjah selain hari raya Idul Adha, ada 3 hari yang kita dilarang melakukan puasa sunnah. Namanya hari napa niku? Ibu-ibu angkat tangan dulu. Mas Manap, ya. Hari Tasyrik, barakallahu fiik. Ada tukeran? Ada lagi? Tinggal 2. Ini kasihkan ke ibunya. Jadi di hari Tasyrik kalau panjenengan dilarang untuk berpuasa. Hari raya kalian hari Tasyrik kita dilarang berpuasa sunnah. Dilarang berpuasa sunnah di hari misalnya panjenengan gadah rutinan Senin Kamis lah kok bertepatan di hari Tasyrik jenengan tunda. Karena di hari Tasyrik kenapa dilarang? Di antara hikmahnya kita diajak sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersenang-senang dengan kurban, dengan kurban. Nah, kemudian lagi bapak-bapak, apa hukumnya ini? Gampang-gampang mawon, nggih, sing gampang-gampang. Lek sing sora-sora mangke kata sucian, nggih. Mare mumet, sing gampang-gampang. Tiap tahun jenengan jalani. Di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, kaula panjenengan diperintahkan untuk berkurban. Nggih. Napa hukumipun kurban? Ayo Pak, angkat tangan. Hukumnya kurban nggih niku. Sunnah muakkad. Masyaallah barakallahu fiik. Masyaallah. Masyaallah langsung barokah. Masyaallah. Sampun nggih. Sampun Bu nggih. Satu lagi bener. Kersane mboten jomplang nggih. Satu lagi yang ibu-ibu. 1 ekor kambing kurban, 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Kalau 1 ekor sapi untuk berapa orang? Itu. 7, masyaallah. Ini kaitannya dengan kurban. Jadi kalau 1 kambing itu untuk satu orang. Tapi lek seandainya pun 1 keluarga mboten saged kurban sedaya, maka minimal ada yang mewakili 1 ekor
kambing. Tapi untuk niatnya dia tetap diagem satu orang. Juga jadi bukan satu keluarga 10 orang misalnya. Oleh tumbas kambing 10 orang mboten nanten artone. Akhirnya si bapak mewakili tumbas satu kambing. Nah, diniati untuk berapa orang ya satu niatnya. Kalau memang kepingin diniati yang lainnya ya gantian pakai. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, kalau memang tidak mau beli kambing yang banyak. Nah, ini juga anjuran bagi panjenengan Bapak Ibu nggih, engkang diparingi rezeki lancar kalian Gusti Allah kurban nggih. Diusahakan jalankan kurban, dan kurban itu hukumnya sunnah tiap tahun. Kadang ada orang itu kalau cerita, Masya Allah, alhamdulillah Beb, kula niki pun kurban sapi. Kapan Pak? Tahun 2000. Tahun 2000 sudah 22 tahun yang lalu. Ini apa diceritane? Sekarang kurban lagi. Nanti Idul Adha ini kurban lagi, karena kurban itu bukan seumur hidup sekali. Kurban itu setiap tahun sekali. Sunnah setiap tahun kurban itu. Jadi hari tahun ini 1444 Hijriah panjenengan diparingi rezeki lancar kalian Gusti Allah jenengan kurban. Mangke datang 1445 Hijriah jenengan kurban malih. Terus sampai kapan? Nggih sampai kita ninggalkan dunia ini. Kayak saged pokok lancar rezekinya jenengan kurban. Kemudian berbeda dengan akikoh. Lek akikoh niku sunnahnya seumur hidup sekali. Jadi jangan disamakan akikoh dengan kurban. Paham ya Bapak Ibu nggih? Nah, insyaallah semoga-moga sing kurban ning Masjid Abdul Rahman tahun ini banyak insyaallah. Dirasakan Kanjeng Nabi Muhammad, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yakrubanna musallana." Siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban, tapi dia kok tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekati masjid kami, kata Nabi Muhammad. Jadi, nah niki gregetan Nabi nyawang tiang duit akeh tapi ora kurban niku nggih. Giliran masjidnya kurban jaluk jatah nggih. Gregetne niku nggih. Kula dereng Pak. Padahal ngelek tumbas piyambak saged. Nah, ini para hadirin, jadi ayo berkurban. Jadi nanti segera daftarkan diri. Ini ada kurban nggih. Terima panitia kurban di Masjid Fathur Rahman. Lek wonten terima nggih. Biasanya kurban wonten Masjid Fathur Rahman. Sapi. Masya Allah, alhamdulillah nggih. Semoga-moga tahun ini sapine 10 nggih. Pancaan tenan nggih. Sabene ta 10 pancaan. Setiap warga kan lumayan dapat 2 kilo 3 kilo wis enak niku nggih. Lah biasane lek sapine setunggal warga gampang kathah nggih namung angsal setengah kilo nggih. Dibuka akeh balunge nggih. Timangane daginge. Lah insyaallah mugi-mugi tahun ini sing kurban banyak nggih. Sapinya banyak, kambingnya banyak. Lek untung mboten enten nang mriki nggih. Wis kambing kalian sapi mawon nggih. Kambing kalian sapi, mugi-mugi Allah paring lancar semuanya rezekinya saged kurban tahun ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada sedikit pertanyaan para hadirin, kita jawab. Tampil tadi. Ada seorang wanita melakukan zina sampai punya anak dengan laki-laki tersebut, sedangkan dia sudah menikah. Sinten iki? Yang perempuan yang sudah nikah berarti. Kalau anak tersebut mendapatkan fasilitas dari laki-laki, bentuk tanggung jawabnya apa boleh? Sedangkan nasabnya hanya pada ibunya. Perlukah memberitahu anaknya bahwa itu ayahnya? Karena ibunya malu kalau harus memberitahu anaknya, karena selama ini Allah sudah menutup aibnya. Menutup aib hukumnya wajib. Oke, Bapak Ibu, menutup aib hukumnya wajib. Tidak perlu jika ada di antara anak-anak sekarang yang terlahir dari hasil zina, tidak perlu orang tuanya mengungkapkan. Tidak perlu orang tuanya mengungkapkan, menceritakan, karena itu aib. Antara suami istri membahas aib di masa lalu itu tidak boleh, hukumnya haram. Apalagi aibnya aib yang besar. Zina ini dosa besar. Bahkan ini kalau menurut aturan aturan syariat ini sudah masuk zinanya zina muhsan. Kalau dia zina di saat dia sudah berpasangan, sudah punya pasangan.
Si istri, si perempuan berzina dengan laki-laki lain sedangkan dia sudah punya suami, itu zina paling besar dan harus dirajam harusnya kalau hukum syariat. Nah, tapi karena tidak dijalankan itu ya, di Indonesia, maka kewajiban panjenengan diantaranya selain mentaati aturan syariat yang tadi, jenengan wajib untuk menjaga supaya tidak terbongkar. Nah, ini penyakit para hadirin ya. Penyakit di masyarakat kita, kalau ada perempuan zina sak desa ngerti kabeh. Gimana? Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh, kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang membuka aibnya satu orang, Allah akan ciptakan 7 mulut yang akan membuka aibnya dia. Jadi Allah akan ciptakan dan Allah akan munculkan 7 orang yang akan buka aib kita. Makanya hati-hati, jangan membicarakan tentang aibnya orang. Apapun itu aibnya, mau zina kayak mau misalnya dia mantan napi apa semuanya, tidak usah diceritakan. Kadang ada orang itu karena tidak ada bahan perbincangan yang baik, akhirnya ceritanya ngalor ngidul. Enten satu bapak-bapak, masya Allah pun istiqomah sholat di Masjid Fathur Rahman. Kemudian bapak itu pulang keluar dari Masjid Fathur Rahman, ada yang masih ngobrol-ngobrol di depan. Ada temennya si A nyaut, masya Allah nggih bapak iku sakniki istiqomah ning masjid. Oh nggih cobi riyen. Oh masya Allah preman kampung. Nah, tidak perlu itu, tidak perlu jenengan ungkap seperti itu. Cukup jenengan jawab nggih mugi-mugi istiqomah. Kita doakan semoga beliaunya terus dijaga sama Allah, diparingi lancar, mboten enten masalah sehingga sregep ning masjid. Harusnya gitu, tidak usah ceritakan masa lalu. Nggih sakniki cobi riyen. Mantan napi. Tahu mateni wong, di penjara 15 tahun, tidak perlu itu, tidak perlu kita ceritakan itu. Nanti kalau kita ceritakan, Allah yang akan buka aib kita, naudzubillah. Ingat Bapak Ibu, kita dimuliakan sama orang ini, panjenengan memuliakan saya sampai saya dikasih kursi ini, bukan karena saya layak dimuliakan, bukan, karena Allah sedang nutup aib saya. Kita dimuliakan sama tetangga, kenapa? Karena Allah sedang nutup aib kita. Bukan kita ini tidak punya aib, kalau tidak punya aib ya Nabi namanya. Tidak punya aib namanya malaikat. Cuman Allah tutup sehingga orang di sekitar kita menghormati kita. Kita punya istri hormat sama kita. Ibu-ibu punya suami sayang sama ibu-ibu, karena Allah sedang menutup aib kita semuanya. Sehingga jangan coba-coba buka aibnya orang, itu sama dengan kita berusaha untuk membuka aibnya kita sendiri. Jadi tidak perlu diceritakan. Kemudian nanti kalau ternyata itu seorang putri, maka ayah atau suaminya si ibu yang bukan menghamili, jadi suami sahnya itu tidak boleh jadi walinya ketika nikah. Itu yang perlu dihati-hati. Jadi jangan sampai gara-gara tidak diceritakan dan tidak faham karena tidak ngerti ilmu, akhirnya di saat si putri tadi yang lahir dari hasil zina, ketika waktunya nikah, bapak atau suaminya si ibu yang jadi walinya itu tidak sah nikahnya nanti. Kalau nikahnya tidak sah, dipaksakan nikah, maka akan menjadi zina seterusnya. Itu si anak, si putri sama suaminya yang tidak sah ini jadi zina, terus akan turun-temurun berzina. Nah, solusinya gimana? Nah, ini saya rasa, karena saya pernah juga berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman yang bekerja atau bertugas di KUA, biasanya harus paham ini. Sehingga nanti ada istilahnya tauliyah atau taukil wali. Taukil wali itu bukan taukil wali yang seperti jenengan lihat di akad nikah, walinya menyerahkan ke Pak Mudin, bukan yang seperti itu. Kalau itu kan wali, ada walinya menyerahkan ke Pak Mudin karena yang bisa nikahkan Pak Mudin, walinya tidak berani nikahkan sendiri. Kalau ini mengangkat orang jadi wali, siapa yang biasa diangkat? Gelek di Indonesia sampun wonten KUA, para ustadz-ustadz yang ada di KUA, napa wonten kiai ngangkat, meminta supaya menjadi wali, menjadi walinya saya misalnya gitu. Kalau dia seorang wanita, dia katakan, si wanita yang tidak punya wali ini katakan kepada kiai-kiai, saya mengangkat jenengan untuk menjadi wali saya, menikahkan dengan calon suami ini, namanya Fulan bin Fulan. Nah, menyerahkannya kepada kiai, karena bapak yang nikahnya sah dengan si ibu ini bukan bapaknya, jadi tidak pernah untuk menjadi wali kalau anaknya
putri. Kalau anaknya laki-laki tidak perlu wali. Paham gitu Bapak Ibu nggih? Jadi ditutup aibnya, jangan diceritakan dosa. Walaupun sama keluarga, walaupun seandainya jenengan kok mau minta bimbingan tobat, tidak perlu jenengan ceritakan aib panjenengan kepada ustadz yang mau bimbing tobat, tidak perlu. Ustadz, saya dulu pernah seperti, tidak perlu itu. Cukup minta bimbingan, ustadz, saya pun pernah dulu saya minta dibimbing ustadz bertobat kepada Allah. Dan dosa saya ini kaitannya dengan Allah, sudah cukup gitu aja. Dosa saya ini kaitannya dengan melanggar perintah Allah. Kalau dosanya melanggar atau dosanya berkaitan dengan manusia, maka selesaikan. Seperti ngambil waris, nah, itu tobatnya tidak akan diterima sama Allah kecuali dia sudah mengembalikan harta waris yang dia rebut, yang dia ambil. Dia pernah mencuri, tidak akan diterima tobatnya kecuali yang dicuri sudah dia kembalikan dan minta ridho. Kalau dari kembalikan ya minimal minta ridho, dari minta halal dari orang yang barangnya dia curi. Nah, setelah itu dia bertobat kepada Allah, baru dia terima. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita jawab singkat Mawan karena sudah siang. Ada seorang wanita ditinggal mati suaminya dengan 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan. Waktu itu harta suaminya belum dibagi sampai sekarang karena waktu itu anak-anaknya masih kecil. Bagaimana cara membagi harta tersebut karena berupa toko sama kos-kosan dan juga rumah dan lainnya? Apakah dengan cara dihitung diuangkan semuanya? Nah, jadi cara membaginya kalau memang bisa diuangkan. Kalau memang tidak mau diuangkan, maka bisa pakai cara bagi suluh. Suluh itu bagi damai. Oh, kamu dibagi gimana kalau kamu nak bagian sawah yang sana, kamu kos-kosan, kamu rumah yang ada di sana, yang kiranya setara. Dan itu butuh ridho dari ahli waris yang paling banyak dapatnya. Kalau ahli waris yang paling banyak dapatnya ridho, maka semuanya boleh dibagi suluh, dibagi rata. Tapi kalau yang paling banyak dapatnya tidak ridho, berarti harus dibagi secara warisan. Caranya gimana? Diperkirakan, dihitung atau diuangkan, dijual, diuangkan semuanya baru dibagi. Nah, yang paling banyak dapatnya ya sinten ya, anak laki-laki. Paling banyak dapatnya anak laki-laki. Jadi minta ridho dari anak laki-lakinya gimana nak supaya semuanya nyaman, semuanya enak, dibagi rata. Ini termasuk salah satu caranya. Dan juga nasihat buat panjenengan dan kaulo panjenengan kaulo juga ini semuanya. Kalau ada harta waris, jangan ditunda pembagiannya, karena akan menjadi penyebab terputusnya tali silaturahim. Saya pernah kedatangan para hadirin, kakak beradik mau main pengadilan. Ternyata diusut-usut sebabnya adalah warisan yang tidak segera dibagikan. Dan banyak ini di Indonesia masyarakat yang berpemahaman atau berpendapat nyata. Seringnya gini, kalau ada misalnya orang meninggal, seorang bapak atau seorang suami meninggalkan istri dan ada anak-anak, seperti kisah tadi. Biasanya ada di masyarakat kita itu kalau setelah meninggal kemudian kok warisan dibagi, biasanya ada bahasa ngeten. Kok kesusum bagi waris, lawang kuburane urung garing. Ini kalau syariat justru sebaliknya. Kalau hukum syariat segera. Kenapa? Karena di saat masa-masa baru meninggalnya keluarga niku, yang meninggalkan warisan niku, itu hati niku masih tidak mikir dunia. Hati masih berduka, masih sedih, sehingga rakusnya mboten enten. Beten mari lek pun sedinit ilang. Oh, ditinggal bapaknya, bapak meninggalkan warisan. Oh, masih sedih. Ini hari pertama sedih, hari kedua sedih, 7 hari pertama sedih, bahkan sebulan pertama masih sedih ditinggal bapak. Ditanya sama ibunya, nak, ini kesane dia yang akan datang tidak jadi ribut dan memutus tali silaturahim. Gimana nak kalau kita bagi rata warisannya atau kita bagi waris dengan sesuai aturan syariat? Nah, karena hati masih berduka, tidak ada kerakusan di situ. Biasanya jawabannya ngeten, nggih pun Bu, derek mawon. Nah, tapi kalau sudah bertahun-tahun tidak dibagi, ya, di dalam bertahun-tahun itu dia punya utang, ya,
kemudian dia punya target, kepingin punya mobil, wah itu yang namanya jiwa berontak untuk menguasai semua harta. Akhirnya dia cari cara gimana caranya ahli warisnya itu ahli waris yang lainnya tidak dapat bagian, semuanya diberikan ke saya. Dan ini terjadi para hadirin. Nah, sehingga oleh karenanya syariat memerintahkan kalau panjenengan di saat ada keluarga yang meninggal, maka justru dianjurkannya untuk disegerakan baginya supaya tidak menjadi rusak, ya. Tidak menjadi merusak keluarga, keharmonisan rumah tangga. Dan ini sering terjadi, banyak sekali terjadi di masyarakat kita masalah warisan. Jadi hati-hati karena nanti akan menyebabkan terputusnya tali silaturahim Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan. Dan harta waris itu tidak boleh dibagi kecuali telah menyelesaikan beberapa hal. Di antaranya hutangnya mayit. Ada si A, anggap namanya si A, si A ini wafat, meninggalkan harta 1M, tapi si A ini punya utangnya 500 juta, harta 1M tidak boleh dibagi waris, 500 juta harus dibayarkan untuk utang dulu. Nah, ini juga kebiasaan di masyarakat, anak-anaknya tutup telinga, tak usah bahas utangi bapak, ben-bene. Lek digawe ngelunasi mangke telah warisane. Ini bahaya. Kenapa? Karena panjenengan kalau sampai punya pemahaman seperti ini, jenengan punya bapak dikubur itu dibelenggu, tersiksa para hadirin. Orang yang meninggal tidak nyaur utang disiksa sama Allah dikubur. Makanya utang itu boleh. Jangan semangat mek namung utang, bayar tidak semangat. Dengan sering kisah ini berita viral di mana-mana itu di video-video nggih. Lek wayane ngutang nangis-nangis. Disaur koyok wayane nyaur koyok macan ditagih nggih. Luwih garang timbangan sing nagih. Sembuto celurit tidak terima ditagih. Nah, ini tidak boleh, hukumnya haram seperti itu. Kalau sudah punya utang, selagi panjenengan ada niat untuk melunasinya, jenengan akan diberikan oleh Allah SWT kemudahan dalam urusan rezeki. Tapi kalau jenengan punya utang, tidak ada niatan bayar, sampai kiamat jenengan akan susah rezekinya. Tidak akan pernah dikasih mudah sama Allah SWT. Tapi kalau ada niatan di hati, saya akan bayar utang saya niat kerja, Allah paling lancar rezeki, saya lunasi utang saya, Allah berikan kelancaran rezeki. Nah, orang yang meninggal dalam kondisi dia berhutang, maka dia akan tersiksa di kuburnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ada orang meninggal Bapak Ibu punya hutang. Nabi tahu kalau orang ini punya hutang. Ketika Nabi biasa kalau sudah ada sahabat atau orang yang meninggal, Nabi yang bagian ngimami sholat jenazah. Karena Nabi tahu itu jenazahnya punya utang yang belum dilunasi, Nabi Muhammad tidak mau ngimami. Jadi Nabi Muhammad tidak mau ngimami orang yang meninggal, tidak mau bayar utang, tidak mau. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar dawuh, ya Rasulullah, hutangnya mayit saya yang nanggung nanti. Nyuwun tolong ya Rasulullah, jenengan ngimami salat jenazah, nanti urusan hutangnya mayit saya yang nanggung. Itu Nabi itu sangat muati-muati, benar ya Abu Bakar ya, ente yang nanggung ya. Naam ya Rasulullah, begitu saya dapat rezeki saya akan bayar hutangnya mayit. Begitu selesai disolati, dimakamkan sama para sahabat, datang hari pertama, hari kedua para hadirin, ketemu Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. Nabi tanya, ya Abu Bakar, gimana hutangnya mayit kemarin, sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah, dari enggak ada harta kula. Besoknya lagi ketemu, ya Abu Bakar gimana? Utangnya mayitnya sudah dibayar. Di tiap ketemu sama Nabi ditanyakan, gimana utangnya mayit itu sudah kamu bayar belum ya Abu Bakar? Terus seperti itu. Sampai datang waktu di mana Sayyidina Abu Bakar membayar hutangnya yang orang meninggal, mayit ini dibayar dilunasi sama Sayyidina Abu Bakar. Ketemu Nabi, ya Abu Bakar, hutangnya mayit yang waktu itu sudah dibayar belum? Kata Abu Bakar, alhamdulillah ya Rasulullah sudah. Apa jawab Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Semenjak kau lunasi hutangnya, semenjak itu dia terlepas dari belenggunya di alam barzakh, wahai Abu Bakar. Jadi Nabi ngatakan seperti itu, bukan Nabi itu jahat didik kalau panjenengan. Kalau sudah hutang niat untuk bayar. Semoga yang di sini tidak punya hutang semuanya, Allah paling lancar rezekinya semuanya, tidak sampai hutang-hutang insyaallah. Nah, jadi kalau mayit punya hutang, diambilkan dari harta yang ditinggalkan untuk melunasi hutangnya dulu. Kemudian mayitnya ketika hidup termasuk orang yang wajib haji misalnya, dia wajib haji tapi dia tidak jalankan ibadah haji, maka diambilkan dari harta itu untuk membadalkan haji.
Semerap badal haji nggih. Lek tirose tiang mriki haji amanah. Haji amanah diniati untuk orang yang sudah meninggal. Oh bapak ibu panjenengan sudah meninggal, jenengan hajikan dengan haji badal atau haji amanah. Nah itu kalau mayitnya waktu hidupnya termasuk orang yang kaya yang wajib menjalankan haji tapi kok tidak haji, maka ketika dia meninggal jenengan hajikan dia, diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Kemudian nazar. Kalau mayitnya pernah nazar di masa hidupnya, nazarnya harus diselesaikan. Misal mayitnya pernah berkata kepada istrinya atau anak-anaknya, ibu, anak-anak, bapak punya nazar, tolong nanti suatu hari kalau bapak punya uang diingatkan, bapak nazar mau infak di Masjid Fathur Rahman 500 juta misalnya, duit yang ditinggalin sak-M, utangnya 500 mau wis mari, sisa 500 nazar untuk ke Pak Masjid Fathur Rahman telas. Nah, wah itu godaannya besar itu. Pasti anak-anaknya itu akan mikir, lah diparing ning masjid. Awake dhewe ora oleh warisan. Terus piye wis ora usah dibahas dari Bapak ben-bene. Nah, itu di akhirat bapaknya sengsara, kasihan. Makanya kalau nazar kira-kira itu dikira-kirakan Bapak Ibu. Kalau nazar ojo sing abot-abot. Takut kalau kita belum membayar nazar lah kok mati dhisik nyusahne ahli waris. Nggih. Marai ahli waris yang mumet, ngene mboten? Ki bapak yo nazar kok cek akene, kan ngoten nggih. Mikir akhirnya jadikan ahli warisnya tidak menjalankan nazar kalau panjenengan karena terlalu berat. Nazar niku napa bab nazar itu kita membuat satu kepastian, satu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya Allah, lek panjenengan paringi kawula sehat, kula nazar napa misale tahun ini berkurban misalnya. Nah, maka kok ternyata Allah paling sehat, jenengan wajib kurban. Kurbannya dados kurban wajib, sanes kurban sunnah. Namine kurban nazar, kurban wajib. Bedane napa? Lek kurban wajib, yang kurban tidak boleh makan dagingnya. Kalau kurban sunnah justru dianjurkan. Kalau jenengan kurban wajib nitip ke Masjid Fathur Rahman sapi nazar. Pak Pri niki kula nitip sapi setunggal niki sapi Pak Pri kurban wajib kula, maka pihak masjid tidak boleh memberikan daging kepada yang berkurban nazar ini karena harus semuanya disedekahkan, diberikan kepada orang lain. Tapi kalau kurban sunnah boleh. Kalau kurban sunnah boleh kita ngambil bagian dari kurban kita, Bu, boleh. Dianjurkannya napa? Kalau syariat nih, kalau kitab nih, kalau kita ngaji kitab nih, dianjurkannya ambil juga bagian hati. Ambil juga bagian hati sunnah. Lek kita kurban sunnah, disunahkan kita ngambil bagian hatinya juga. Mau nambah dengan dagingnya boleh. Sing penting ojo kabeh. Nggih. Pak Pri niki kula kurban kambing ning Masjid Fathur Rahman. Tolong mangke mulai leher sampai ekor jenengan kirim teng griya nggih. Masjid namung disain ndase tok. Nah, iki kebangetan niki mek namung numpang nyembelih. Ndak boleh kalau gitu ya. Kelihatan rakus itu ya. Ambil selayaknya, secukupnya. Kemudian berikan kepada keluarga, itu sudah cukup menjalankan sunnah. Dan itu beberapa hal yang perlu diperhatikan di saat mau bagi waris pun. Wah ini panjang kalau membahas pun. Semoga yang ditinggal oleh keluarga yang dicintai diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anaknya, membina rumah tangganya, kemudian diberikan kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup para hadirin dengan kita baca surat Al-Fatihah, dan jangan lupa rutinan Jumat yang akan datang bertempat di Masjid Nur Rahmah Mangudikaran, Jumat malam Sabtu. Terus ya. Jumat malam Sabtu yang akan datang bertempat di Masjid Nur Rahmah Mangudikaran, Kota Nganjuk. Kemudian kami juga selalu berharap kedatangan panjenengan sedaya di Tulung Agung setiap rutinan akbar. Di setiap rutinan akbar minimal sebulan sekali. Kalau sama teman-teman di Majelis Asyifa niku punya rutinan ya, setiap malam Senin sebulan sekali kita buat akbar. Sebulan sekali kita buat akbar. Besar rutinannya, yang hadir juga lebih banyak.
kadang 900, kadang 700, kadang 1000, bahkan lebih bisa jadi ya. Dan semakin hari Masya Allah semakin bertambah jamaah yang hadir. Di situ nanti kita baca tahlil kubra untuk leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya. Maka yang hadir, maka dia akan termasuk yang leluhur-leluhurnya dikirimi pahala juga, karena diniati nanti semuanya untuk yang hadir. Leluhur-leluhur kaula panjenengan ya, yang hadir di majelis rutin akbar di majelis Asyifa. Nah, kalau yang hadir 1000, kemudian mereka mengirimkan pahala Fatihah atau membaca Fatihah 1000, berarti pahala Fatihahnya sampai ke leluhur kaula panjenengan ya 1000. Nah, kita ngadakan di rumah, ngundang 1000 orang, ngadakan tahlilan pendak setahun, pendak 2 tahun, ngundang 1000 orang, wah keteteran. Gini ngoten, bingung. Paling mentok ya kadang pesan datang Pak RT, nggih. Napa Pak Mudin niki wayane pendak Bapak kula Pak Mudin. Nggih. Jenengan damelaken undangan, pinten Pak Bu undangane? Pun ojo akeh Pak Mudin, iki namung 100 mawon. Duite mboten enten. Nah niki jenengan saged mengirimkan datang leluhur 1000 pahala Fatihah, 1000 pahala tahlil, dan 1000 pahala sedekah untuk mereka yang sudah meninggal. Nah, sehingga betapa gembiranya orang-orang tua kita di saat mereka dikirimi pahala 1000 Fatihah. Sehingga kami berharap panjenengan nggih dugi mriku nggih. Nah, saking mriki napa mangke lek kirani kendaraan boten enten mangke jenengan matur datang kula napa datang Pak Haji Mursodo mangke diuruni mangke nggih. Nah, kasane sak diuruni mangke. Nah, ini biasanya ngoten nggih, saya napa teman-teman itu ayo lek alasan kendaraan ndak ada. Kendaraan ini murah nggih. Lebih besar manfaatnya daripada uang yang kita keluarkan untuk kendaraan. Ada dengan harapan supaya kita termasuk dan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Karena saya kesini sebulan sekali, nggih minimal jenengan sebulan sekali mereka, nggih. Ojo setahun sekali. Warga ngeluh ning omahe setahun sekali. Sebulan sekali insyaallah nggih. Oh, setahun 2 kali biasanya ngeluh nggih. Lek ndak riyo nggih biasane milad biasanya nggih. Saya sebulan sekali insyaallah. Allah paling lancar sedaya insyaallah rezekine. Jangan membayangkan eman duite gantinya lebih besar. Gantinya lebih besar. Ini tadi saya bagi-bagi duit ke jenengan, nanti gantinya wis luar biasa gantinya. Tidak terhingga para hadirin ya. Gantinya tak terhingga. Jadi tidak perlu jangan perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang perhitungan dengan Allah, Allah bikin perhitungan sama dia nanti. Oh, mau kurban perhitungan, mau zakat perhitungan, mau haji kok pas berhaji duit entek perhitungan, tambah melarat nanti ya. Eman-eman. Jadi jangan buat perhitungan sama Allah. Kalau kita niat semangat ibadahnya lillahi ta'ala, Allah akan berikan ganti yang luar biasa besarnya insyaallah. Semoga Allah paring sehat semuanya, sakit hadir rutinan yang ada di Nganjuk ataupun yang ada di Tulungagung. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kita baca suratul Fatihah. Diniati untuk panjenengan sedaya ingkang hadir, kalau panjenengan yang hadir di majelis ini semoga Allah paring datang kalau panjenengan ampunan. Allah ampuni semua dosa kita, dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang kita lakukan terang-terangan, dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, dan dosa orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita, guru kita, santri-santri kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, yang pernah mencintai kita, yang pernah menzalimi kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah golongkan kaula panjenengan sedaya termasuk ahli surganya. Dan semoga Allah mudahkan kita dengan berkah maulid yang dibaca di siang hari ini. Allah mudahkan kalau panjenengan sakit menjalankan ibadah haji dan umrah setiap tahun bersama keluarga, bersama orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang kita cintai. Dan semoga hajat kaulah panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bawa air syifa semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dilancarkan rezekinya, dan kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah wafatkan kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah bi jahin nabi wa ala nabiyina hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. Dan mohon Fatihah untuk keluarga atau untuk kawan kita, sahabat kita Pak Pri yang insya Allah dalam waktu dekat akan mantu nggih. Ya Pri nggih. Putranipun ingkang namine sinten? Yusril Firmansyah nggih. Semoga-moga Allah paring lancar nggih. Acaranya diberikan sukses.
Pak Pri diparingi rezeki ingkang kathah. Dan keluarga daripada Mas Yusril dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya dijadikan anak keturunan yang soleh-solehah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang punya hajat di majlis ini juga dikabulkan segala hajatnya ala hadhiniyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Ini pesan saya, yang punya rizki lebih monggo kurban nggih. Siap nggih? Kurban saya nggih insyaallah. Seminggu yang akan datang Allah paring rezeki kathah insyaallah nggih. Persiapan tumbas kambing, tumbas sapi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي